Jembatan Juruk namanya. Di jembatan ini banyak terjadi hal-hal mistis. Berbagai penampakan makhluk astral pun banyak terjadi. Dan sosok kuntilanak adalah yang paling dominan. Konon banyak orang bunuh diri gara-gara si Kunti. Good people, terletak di perbatasan Karanganyar dan Solo. Jembatan Juruk Bengawan atau sering disebut Jembatan Juruk ini memunculkan banyak kisah mistis dan mendebarkan hati. Jembatan yang dibangun pada tahun 1913 oleh Paku Buwono X ini berhasil dirampungkan sekitar tahun 1915. Ini kan berdiri di atas Sungai Bengawan Bentangan dan sebelah barat itu kan Kecamatan Jebres, yang sebelah timur ini adalah Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dan ini merupakan salah satu akses antara Kabupaten Karanganyar dengan Solo dan sekitarnya. Tentang berdirinya jembatan lama ini atau sering disebut dengan jembatan A, itu tahun 1913. Waktu itu atas perintah Raja Solo Surakarta, yaitu Sinuhun Paku Buwono ke-10. Nah, dalam proses pembangunan kurang lebih ya 2 tahun, selesai tahun 1915. Jembatan Juruk itu dibuat beberapa puluh tahun yang lalu, lama itu peninggalan dari Kasunanan Keraton, tapi yang buat adalah konstruksinya dari Belanda. Nah, itu dulu dibuat sebagai jembatan urat nadi untuk ke Surakarta wilayah timur, jadi dari kota Solo ke Karanganyar, sebaliknya Karanganyar ke Solo dan sebagainya itu Sragen. Dan itu satu-satunya itu dulu jembatannya, Bengawan Solo ya hanya satu itu. Kalau yang B sama C itu kan baru. Jembatan pertama kali di Solo untuk wilayah timur, ya itu satu-satunya jembatan dulu. Lewat kaki di sini. Di balik itu, dipercaya jembatan Juruk dijaga makhluk astral Onggo Inggi. Juga dikawal sosok berkepala gundul. Ya dulu ya, kalau mas-mas yang mancing, kadang ada warga atau yang di sekitarnya itu ya, kadang-kadang itu ya istilahnya sering dilihat atau diperui lah, katanya bahasanya seperti itu. Ya wujudnya ya kadang-kadang ya kayak itu apa, gundel apa itu. Good people, jembatan Juruk juga dikenal dengan penampakan makhluk halus bernama Onggo Inggi. Penampakannya hanya kepala saja, sangat menyeramkan karena bisa dibayangkan kepala tanpa badan itu terbang melayang mencari mangsa, dan itu ada di jembatan Juruk. Dan di sana juga dipercaya ada penampakan peri. Wujudnya ya bisa kadang peri, kadang pocong. Jadi pocong itu kan gitu loh. Kadang-kadang ya, kalau enggak itu kadang-kadang ya apa, seperti apa ya, peri, tapi kadang-kadang itu naik motor itu diboncengin. Mengganggu orang-orang yang lewat. Orang-orang yang lewat itu sering diganggunya. Kadang-kadang orang naik motor tiba-tiba dapat dapat penumpang gelap. Motornya jadi berat. Begitu lihat di kaca spion, lihat ada pocong di boncengan motor belakang. Nah, ini membuat para pengguna jalan sangat ketakutan dan kadang-kadang tidak terkendali akhirnya. Bawa kendaraan itu tidak terkendali, akhirnya nabrak pembatas jalan. Maka di jembatan ini sering sekali terjadi kecelakaan. Good people, sekilas memang tak ada apa-apa di jembatan yang menghubungkan Karanganyar dengan Solo ini. Tapi jika malam hari tiba, maka beda kisahnya. Agak aneh rasanya, ada jembatan besar dan panjang, namun tidak berpenerangan. Soal yang satu ini ada alasannya.
Tapi kalau malam Bali ini masih kelihatan gelap ya. Kadang kalau dikasih lampu ya kadang-kadang juga mati lagi. Ya, pengaruh apa nggak tahu kan. Jadi kesan misterinya itu kan masih ada. Jembatan Juruk terus memacu kisah menyeramkan yang dipercaya masyarakat secara temurun, termasuk menggelar tabur bunga yang dipercaya akan meredakan amarah para makhluk kaum tak kasat mata. Konon cerita tentang terkait kisah-kisah misteri lah sampai saat ini pun itu kan ya masih digunakan ya untuk tabur bunga kan gitu loh. Tabur bunga karena banyak yang istilahnya dari abu dibuang masih di situ. Terus kalau enggak itu ya kadang-kadang ada mayat yang tenggelam tidak diketemukan, ya kadang-kadang mereka juga nyekar di situ tabur bunga kan. Tapi setelah diberi sesajen itu kayak semacam makanan itu loh. Itu makanan itu ya sudah berkurang. Ada kepercayaan di masyarakat seputar itu bahwa kalau mereka menabur sesaji bunga-bunga itu makhluk-makhluk astral yang ada di sungai dan yang ada di jembatan itu tidak murka, tidak marah. Dari Jembatan Juruk, kita menuju ke jembatan yang tak kalah horor. Namanya Jembatan Cincin. Sehingga kadang-kadang orang itu diajak berjalan kemana, tahu-tahu sampai jembatan orang itu terjun ya, dan meninggal. Katanya sih yang loncat itu, yang sempat loncat di sini itu katanya dalam keadaan mengandung. Nggak tahu ini korelasinya ada nggak dengan suara tangis bayi tadi gitu. Jembatan Cincin Jatinangor membawa kita ke aura mistis yang sudah tergambar sejak awal menjejakkan kaki di sana. Keberadaan makam di jembatan ini konon makin menambah seram dan membuat orang takut melintasinya. Good people, banyak jembatan yang dihuni makhluk halus, seperti jembatan Cincin di Jatinangor, Sumedang, yang diyakini dihuni makhluk halus. Sehingga kadang-kadang orang itu diajak berjalan kemana, tahu-tahu sampai jembatan orang itu terjun ya, dan meninggal. Jadi kejadian yang aneh ini tanpa nalar. Jadi makanya jembatan Jatinangor itu selalu orang itu tidak berani lewat kecuali berbondong-bondong. Berderet-deret makam ada di sana. Tentu saja kondisinya tidak terurus. Namun ada juga yang masih baik. Apapun itu, melintasi areal makam di sebuah jembatan tentu bukan hal wajar. Banyak lah. Jembatan Cincin di sana ada makhluk halus yang berwujud wanita. Di sana pula terdengar tangis bayi yang dipercaya adalah bayi dari si wanita yang bunuh diri di jembatan ini. Dan katanya sih yang loncat itu, yang sempat loncat di sini tuh katanya dalam keadaan mengandung. Nggak tahu ini korelasinya ada nggak dengan suara tangis bayi tadi gitu. Tangis bayi yang kenceng banget, yang saya semuanya sampai kru semuanya denger gitu suaranya. Tadi yang kata Risa bilang cewek tadi yang mengandung, nah kelihatan tadi di tengah itu posisinya menggantung di bawah. Jadi di jembatan ini bermacam-macam, ada webkomplainnya, ada jelmaan Putri Ayu tadi itu ya yang diperkosa. Jadi yang mana yang lebih dominan gitu.